Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifai wa Syekh Baha'iddin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mensyukurinya, menggunakannya dalam selain kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ta'limir rajuli amatahu wa ahlahu. Babu ta'limir rajuli utawi iki iku bab nerangaken ngulangi wong lanang amatahu ing amate rajul, wa ahlahu lan bojo wadone rajul. Bab menjelaskan tentang mengajar, mendidik dan mengajar amat budak beragama kepada amat dan juga istrinya. Kalau pada masa sekarang amat atau budak perempuan itu kan sudah tidak ada. Maka mendidik istri, mengajarkannya ilmu-ilmu agama itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi suami apabila si istri itu belum belajar dan belum memahami ilmu-ilmu agama yang fardu ain. Sehingga seorang suami harus memiliki perhatian tentang masalah tersebut. Jangan sampai istrinya bodoh terhadap ilmu agama, kemudian dibiarkan dalam kebodohannya.
Wa bihi ilaihi qala akhbarana Muhammadun huwa ibnu Salamin haddatsana al-Muharibiyyu qala haddatsana Shalih bin Hayyana qala Amirun asy-Sya'biyyu haddatsani Abu Burdata an abihi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum min ahlil kitabi saking ahlil kitab amana iman sapa ahlul kitab binabiyhi kelawan nabine ahlil kitab wa amana lan iman bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal abdu lan kawula al mamluku kang den miliki idza adda tatkalane nglaksanakaken sapa al abdul mamluk haqqallahi ing haqqe Allah wa haqqa mawalihi lan haqqe sayyite tuane al abd didik sapa rajul ing amat fa ahsana nuli gawe bagus sapa rajul ta'dibaha ing didikane amat wa 'allamaha lan ngulang masalah agama sapa rajul ing amat fa ahsana nuli gawe bagus sapa rajul ta'limaha ing ngulange amat summa a'taqaha nuli merdekaaken sapa rajul ing amat fatazawwajaha nuli ngerapi sapa rajul ing amat falahu mongko iku kedue rajul ajrone utawi ganjaran loro summa qala nuli dawuh sapa Amirun Amir maring Shalih ibnu Hayyan a'tainakaha paring sapa ingsun ing sira ha ing masalah iki bi ghairi syai'in kelawan tanpa suwiji-wiji saking upah wa qad kana teman-teman was ana yurkabu den tunggangi fima rahimakumullah. Jadi ini menjelaskan tentang babnya menjelaskan tentang mengajarkan amat dan istri ilmu-ilmu agama dan mendidiknya. Jadi mendidik akhlaknya agar isi istri itu berakhlak yang mulia, memiliki adab yang baik, dan kemudian mengajarkan istri itu ilmu-ilmu agama, khususnya adalah ilmu agama yang fardu ain. Mengajarkan ilmu agama yang fardu ain kepada istri jika istri itu belum belajar ilmu agama yang fardu ain, itu hukumnya wajib dan tidak boleh bagi seorang suami melarang istrinya untuk belajar ilmu agama yang fardu ain. Kalau si istri mau belajar ilmu selain ilmu agama atau selain ilmu agama yang fardu ain, suami berhak untuk melarangnya. Tetapi kalau si istri dia tidak paham ilmu agama yang fardu ain, kemudian suaminya harus taat terhadap suaminya dalam selain kemaksiatan. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi kalau seorang suami melarang istri yang masih bodoh terhadap ilmu fardu ain untuk belajar ilmu agama yang fardu ain, sementara suami sendiri nggak bisa mengajarinya, maka di sini itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang suami. Haram bagi suami untuk melarang atau mencegah istrinya belajar ilmu agama yang fardu ain. Semestinya seorang suami dia sendiri yang mengajari istrinya ilmu fardu belajar komputer misalnya, maka si suami mengatakan nggak usah belajar itu misalnya, maka
itu suami berhak untuk mencegahnya, untuk melarangnya dalam masalah itu. Tetapi kalau dalam ilmu agama yang fardu ain, ini kan nggak bisa tidak, itu sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama yang fardu ain itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Apakah dia statusnya suami atau statusnya istri, maka dia wajib belajar ilmu agama yang fardu ain. Maka suami yang mengajari istrinya ilmu fardu ain. Itu jika istrinya belum paham, belum belajar ilmu fardu ain. Kalau istrinya sudah belajar ilmu fardu ain, misalnya alumni pesantren Baitul Iman misalnya, sudah, maka menjadi ringan bagi suami, sudah menjadi ringan karena istrinya sudah melaksanakan kewajiban thalabul ilmi, yaitu ilmu fardu. Bodoh terhadap ilmu agama, nggak pernah mondok di Baitul Iman misalnya. Misalnya ini hanya satu misal sambil promosi. Kemudian apa? Dia nggak pernah belajar ilmu fardu ain, intinya itu dimanapun belajarnya. Nggak pernah, maka si suami dia memiliki beban untuk mengajarinya ilmu fardu ain, atau dia tidak boleh untuk melarang si istri untuk pergi dalam rangka belajar ilmu fardu ain. Hadirin rahimakumullah, saking pentingnya ilmu agama yang fardu ain ini, seorang perempuan pun dengan alasan ini dia boleh untuk pergi sendirian dalam rangka untuk belajar ilmu fardu ain. Seorang perempuan melakukan safar, bepergian jauh, tanpa didampingi oleh suami atau mahram, itu kan nggak boleh, pada dasarnya itu hukumnya haram. Tetapi ketika seorang perempuan itu bodoh, seorang perempuan bodoh terhadap ilmu fardu ain, kemudian nggak ada orang yang bisa mengajari dia ilmu fardu ain di daerahnya, sehingga dia harus melakukan perjalanan jauh untuk belajar ilmu fardu ain. Maka di sini hukumnya menjadi boleh artinya dia tidak berdosa dengan perjalanannya tersebut, karena tujuannya adalah untuk belajar ilmu yang fardu ain. Itu menunjukkan apa? Betapa pentingnya ilmu fardu ain itu, baik dalam masalah akidah, fikih maupun dalam masalah akhlak. Ketidakpahaman seseorang terhadap ilmu fardu ain itu sangat membahayakan akhirat seseorang. Kalau seseorang tidak belajar ilmu fardu ain dalam akidah, maka bagaimana dengan keimanannya? Keimanannya bisa tidak sah. Dia bisa terancam jatuh pada riddah dan seterusnya. Kalau seseorang tidak belajar ilmu fardu ain dalam fikih, maka ibadahnya, sholatnya, wudhunya, puasanya itu bisa batal, bisa tidak sah. Dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan benar. Kalau seseorang tidak belajar ilmu fardu ain dalam akhlak, dia bisa nggak tahu apa maksiat hati, apa maksiat mata, apa maksiat telinga. Jika tidak tahu, dia tidak akan bisa menjauhinya. Artinya orang yang tidak belajar ilmu fardu ain, maka dia akan terancam akhiratnya. Artinya dia akan celaka nanti di akhirat. Karena itulah maka nggak bisa tidak seseorang itu belajar ilmu fardu ain. Karena itulah maka ilmu fardu ain ini disebut dengan istilah ilmu din ad-daruri. Karena setiap orang itu pasti membutuhkannya untuk keselamatan dia nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Karena itu seorang suami dia memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu agama kepada istrinya yang masih ilmu agama yang pokok kepada istrinya yang belum paham dan belum belajar ilmu fardu ain, dan juga kepada anak-anaknya.
Jika dia tidak mampu untuk mengajarinya, maka menyerahkannya, paling tidak memberikan izin kepada istri untuk mengikuti kajian-kajian, pengajian-pengajian ilmu fardu ain. Jangan sampai dia melarangnya sehingga menjadikan istri bodoh terhadap ilmu agama. Dan itu juga membahayakan pernikahannya. Kalau sempat istrinya itu perbuatan yang bisa menyebabkan kufur, apa keyakinan yang bisa menyebabkan kufur, itu kan membahayakan pernikahan dia. Jangan-jangan istrinya nanti dia meyakini keyakinan kufur. Jangan-jangan istrinya tiba-tiba mengucapkan ucapan yang kufur. Akhirnya apa? Akad pernikahannya bisa rusak. Nah, bisa rusak akad pernikahannya keduanya. Memang tidak disyaratkan memiliki istri yang pandai dalam ilmu fardu ain, tapi jika istrinya nggak pandai atau nggak paham ilmu fardu ain, maka kewajiban suami untuk kemudian menjaga istrinya, menjaga keluarganya dari api neraka dengan mengajari mereka ilmu yang fardu ain. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Tapi kalau istrinya sudah alumni pesantren Baitul Iman misalnya, sudah tamat, maksudnya bukan protol. Pertama, rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seorang laki-laki dari ahlul kitab. Ahlul kitab itu al-Yahud wa Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Dia beriman dengan nabinya, yang beriman kepada Nabi Isa, kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua pahalanya, yaitu pahala iman kepada nabinya dan pahala iman kepada Nabi Muhammad. Pahala iman kepada nabinya pahala pertama, yang kedua adalah pahala beriman. Dulunya beliau adalah alimul Yahud, seorang ulama dari kalangan Yahudi, tetapi kemudian mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Ada dari kalangan Nasrani, itu tanda Nabi akhir zaman itu telah disebutkan dalam kitab Taurat, disebut Taurat yang asli, yang Injil yang asli, sudah disebutkan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Dan mereka tahu itu, tanda-tanda itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad, artinya mereka tetap dalam kekufurannya. Mereka tidak disebut muslim. Qamawalihi, yaitu hamba sahaya, yang dia itu hamba saya yang muslim, kemudian dia melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak mawalinya. Di satu sisi dia melaksanakan hak-hak Allah. Melaksanakan hak Allah artinya melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Dan kewajiban yang paling wajib, a'zamu huquqillah ala ibadihi, adalah tauhiduhu. Hak Allah yang paling agung, artinya kewajiban seorang hamba kepada Allah yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Itu adalah salat, dia menunaikan zakat, mengeluarkan zakat jika mampu, dia berpuasa Ramadan dan seterusnya. Itu namanya huququllah. Huququllah artinya kewajiban para hamba kepada Allah. Itu hak Allah atas hambanya, kewajiban. Ini dikatakan memiliki dua pahala. Kemudian yang kedua, wa rajulun kanat indahu amatun. Ini yang ketiga, seorang laki-laki yang dia memiliki budak perempuan. Kemudian dia mendidiknya sehingga dia
bagus dalam mendidiknya sehingga dia menjadi seorang amat yang terdidik, yang memiliki akhlak yang mahmudah, yang memiliki adab yang tinggi, adab yang mulia. Dan dia mengajarinya ilmu-ilmu agama, wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Budak perempuannya itu diajari ilmu-ilmu agama sehingga dia menjadi seorang perempuan yang faham terhadap ilmu-ilmu agama. Setelah itu dia memerdekakan amatnya itu, budak perempuannya dimerdekakan. Setelah dimerdekakan dia menikahinya. Nah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi pahala mendidiknya dengan adab, mengajarinya ilmu agama, kemudian dia memerdekakannya dan menikahinya. Di sini dia mendapatkan pahala dengan sebab itu. Meskipun seorang budak perempuan itu halal bagi sayyidnya, bagi tuannya, halal untuk melakukan hubungan seperti suami istri itu adalah halal. Tetapi di sini dia menikahinya dengan terlebih dahulu dimerdekakan, kemudian dinikahinya oleh sayyid itu. Maka sayyidnya memiliki 2 pahala atas hal itu. Karena ini sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Karena pada umumnya kalau budak itu tidak diperhatikan dalam hal pendidikannya, dalam pendidikan adab dan pendidikan agamanya kadang tidak diperhatikan oleh sayyidnya pada umumnya, pada masa lalu, sehingga nggak dididik sama sekali. Kebanyakan para budak laki-laki atau perempuan itu tidak diperhatikan pendidikannya sehingga menjadi orang yang bodoh dan tidak beradab pada umumnya. Tetapi jika ada seorang sayyid memperhatikannya, memperhatikan budaknya, pendidikannya, kemudian dia memerdekakan dan menikahinya, itu sesuatu hal yang sangat baik. Orang yang melakukannya dikatakan falahu ajroni. Hadirin rahimakumullah, budak itu tidak identik dengan tidak identik dengan orang berkulit hitam kemudian jelek, kan tidak seperti itu. Tidak identik dengan itu. Karena sebagian kita kan beranggapan begitu, kalau dikatakan amat atau budak itu dari sisi fisiknya juga jelek. Enggak, karena apa? Karena budak itu kan mekanisme kepemilikannya itu kan dengan salah satunya dengan perang antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Kalau yang diperangi itu misalnya orang-orang Eropa misalnya, kan nanti budaknya ya orang Eropa, cantik-cantik kan seperti itu. Jadi tidak selalu dia adalah hitam atau jelek, tidak. Sehingga di sini kalau seseorang mendidik budak itu kan seakan dia itu kan orang nomor 2, ya, seakan ya. Meskipun dalam Islam itu tetap seseorang meskipun dalam Islam itu membolehkan adanya perbudakan dengan mekanisme syar'i, meskipun begitu, tetapi Islam itu mengajarkan untuk memperlakukan budak itu dengan akhlak yang mulia, termasuk dalam hal pendidikannya, dalam pendidikan agama terhadap mereka. Jadi tetap akhlak itu dijunjung tinggi meskipun kepada seorang hamba sahaya, itu dalam Islam. Tapi dalam hal dari sisi lain memang seakan-akan mereka itu adalah orang nomor 2 karena mereka bisa diperjualbelikan bagaikan binatang
dari satu sisi dia manusia, tetapi di sisi lain dia seperti binatang yang bisa diperjualbelikan kepada orang lain. Nah, sehingga karena kayak seperti itu sering diabaikan, sering seorang budak ini diabaikan dalam, apalagi dalam soal pendidikannya, karena dianggap seperti binatang. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak terdidik. Nah, Islam enggak, Islam meskipun perbudakan itu ada dalam Islam, tetapi mereka menjunjung tinggi kemanusiaan, sisi kemanusiaannya, bahwa mereka harus mendapatkan pendidikan agama yang benar. Karena nanti di akhirat tidak lagi mereka kemudian di akhirat mereka juga mukallaf sebagaimana manusia, manusia pada umumnya memiliki tanggung jawab dan akan dihisab. Jika mereka seorang mukmin yang soleh, tentu mereka akan masuk ke dalam surga sebagaimana manusia-manusia yang lain pada umumnya. Tetapi apabila mereka kafir, tentu tempatnya juga di neraka. Karena itu ada ada seorang sayyid atau seorang pemilik budak itu harus pertama memperlakukan budaknya dengan baik, dengan akhlak Islam. Kemudian mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mengajarinya ilmu-ilmu agama. Hadirin rahimun nisaa ing pira-pira wong wadon, wa ta'limihinna lan ngulang ing an-nisa. Jadi seorang khalifah, imam di sini yang dimaksud al-imam al-a'zam. Khalifah atau yang mewakilinya atau yang serupa dengan itu, pada masa sekarang nggak ada khalifah atau al-imam al-a'zam sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka yang menyerupai mereka para pemimpin. Para pemimpin itu juga harus memperhatikan terhadap kaum perempuan dalam hal pengajaran ilmu agama kepada kaum perempuan. Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kaum perempuan, bahwa Islam itu sangat memuliakan kaum perempuan. Berbeda dengan masa-masa jahiliyah, masa-masa sebelum Islam. Dikatakan bahwa kaum perempuan itu ya orang manusia nomor 2 yang tidak begitu penting. Itu pada masa lalu tidak dimuliakan. Kaum perempuan banyak dilecehkan, banyak direndahkan. Bahkan di masa jahiliyah itu mereka sangat merasa rugi apabila memiliki anak perempuan, sehingga ada yang dikuburkan hidup-hidup di waktu masih bayi karena takut mereka itu jatuh miskin. Karena kaum perempuan dianggap mereka hanya bisa makan saja, menghabiskan biaya, menghabiskan makanan, tetapi mereka nggak bisa cari, jadi nambah beban dan membuat keluarga miskin. Itu zaman dulu ya, zaman dahulu perempuan banyak dilecehkan, dihina, direndahkan, tidak dihormati sama sekali. Itu masa sebelum Islam. Tapi dengan kedatangan syariat Nabi Muhammad SAW dengan Islam, maka perempuan menjadi dimuliakan. Bahkan sangat perempuan itu sangat dimuliakan di dalam Islam. Aturan-aturan yang ketat terkait dengan kaum perempuan. Di dalam keluarga suami istri, seorang suami juga diperintahkan, istri-istri kalian itu dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang baik. Bahkan Nabi berwasiat sebelumnya itu kaum perempuan kan dianggap nggak perlu untuk belajar.
dibiarkan dalam kebodohan, dianggap bahkan sampai sekarang pun masih banyak kaum perempuan itu yang jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum laki-laki dari sisi pendidikan. Meskipun sekarang sudah lebih baik, tetapi masih banyak kaum perempuan itu yang tidak terurus dari sisi pendidikannya. Terutama di sini kita bicara tentang pendidikan agama. Nah, ini ada tugas dari pemerintah, dari imam yang semacamnya untuk memiliki perhatian terhadap kaum perempuan dalam hal pendidikan. Haddatsana wa bihi ilaihi qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Ayyub qala sami'tu Ata'an qala sami'tu bin Abbas qala asyhadu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam atau qala Ata asyhadu 'ala bani Abbasin. Jadi di sini ada syak ya dari perawi, apakah yang mengatakan itu perkataan ini asyhadu itu atau Ibnu Abbas. Ada keraguan dari perawi. Anna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja wis metu sapa Rasulullah wa ma'ahu lan iku sartane Rasulullah Bilalun utawi Bilal. Fa dhanna nuli nyangka sapa Kanjeng Nabi annahu lam yusmi, annahu satamane Kanjeng Nabi iku lam yusmi urung ngrungokaken amrih ngrungokaken sapa Kanjeng Nabi ing kaum perempuan fa wa'adhahunna nuli aweh nasihat sapa Kanjeng Nabi ing an-nisa wa amarahunna lan perintah sapa Kanjeng Nabi ing an-nisa bisadaqati kelawan sedekah faja'alat nuli dadeaken sapa al-mar'atu wong wadon tulqi pada nglemparaken sapa al-mar'ah al-qurta ing suweng wal khatama lan ing ali-ali wa Bilalun lan Bilal iku ya'khudhu ngalap sapa Bilal fi tarafi thawbihi ing dalem ujung pakaiane Bilal. Wa qala Ismail an Ayyub an Ata'in wa qala an ibni Abbasin asyhadu 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini suatu ketika diriwayatkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar bersama Bilal. Nabi menyangka bahwa beliau belum memperdengarkan ilmu kepada atau nasihat kepada kaum perempuan sehingga beliau memberikan nasihat kepada kaum perempuan. Di antara nasihat beliau ketika itu beliau memerintahkan kepada kaum perempuan agar bersedekah. Kemudian mereka kaum perempuan ini atau seorang perempuan dia mereteli anting-antingnya, anting-anting emasnya, cincinnya pada dicopoti kemudian untuk sedekah, dan Bilal kemudian mengambil sedekah dari kaum perempuan tersebut. Karena dinasihati oleh Nabi agar sedekah, kemudian kaum perempuan mereka melakukan sedekah. Memang kebanyakan malah kaum perempuan memang yang senang sedekah. Khususnya kalau di majelis-majelis umum. Biasanya kalau kayak begini misalnya diedarkan kaleng infak misalnya, maka yang laki-laki jarang yang ngisi. Kalau yang perempuan itu banyak yang mengisi. Biasanya itu hanya pengalaman kita lihat saja. Jadi di sini karena yang ngasih nasihat Nabi ya. Kalau yang ngasih nasihat Nabi kan luar biasa nasihat beliau. Ketika Nabi menganjurkan kaum perempuan untuk bersedekah, mereka bukan hanya uangnya yang
sedikit yang dikeluarkan, tetapi anting-antingnya dicopot, cincinnya dicopot untuk sedekah. Luar biasa. Itu para sahabat perempuan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, tetapi di sini yang dimaksud ya harta, dia sedekah dari harta dia sendiri. Malul mar'ah, bukan malu zaujiha, bukan harta suaminya. Kalau harta suaminya ya nggak boleh bagi kaum perempuan untuk misalnya menginfakkannya, mensedekahkannya tanpa seizin suami. Nah, seorang perempuan kan ada kalanya dia punya harta sendiri, ada kalanya harta suaminya. Kalau harta suaminya nggak boleh dia kemudian mensedekahkannya tanpa izin suami. Misalnya ketika istri di rumah, kemudian ada orang yang mengambil sedekah. Kemudian diambilkan uang suaminya di lemari, diambilkan, dikasihkan untuk sedekah. Tanpa izin suami nggak boleh. Kecuali kalau izin suami dulu nggak apa-apa. Tetapi kalau nggak izin suami, maka nggak boleh. Tapi kalau seorang istri, dia punya harta sendiri, maka nggak harus izin suami. Jadi seorang istri tidak harus izin suami untuk sedekah dengan harta milik dia sendiri. Biasanya dia punya cincin yang dia beli sendiri dari duit dia sendiri, atau warisan dari kedua orang tuanya, atau misalnya dulu mahar dari suaminya yang diberikan kepada dia, kemudian dia copot, dia sedekahkan, boleh, karena itu milik si istri. Ketika harta itu milik istri, maka istri bebas untuk mentasarrufkannya, tidak harus izin suaminya. Tetapi jika harta milik suami, maka dia harus izin terhadap suami untuk mentasarrufkannya. Nah, mentasarrufkannya misalnya untuk sedekah. Ini juga harus diperhatikan, karena terkadang seorang istri dia asal saja dia mengeluarkan harta suaminya sesuai dengan keinginannya tanpa izin kepada suami, sehingga itu bisa menyebabkan perselisihan di antara suami dan istri. Meskipun kegunaannya itu untuk sedekah, tiba-tiba uang suami habis saja, setelah diusut ternyata untuk sedekah. Misalnya, ya sebenarnya kan bagus sedekah, tetapi kalau itu harta orang, masa mau disedekahkan tanpa seizin dari pemiliknya. Nah, itu kalau hadis ini kaitannya adalah dengan masalah nasihat. Nah, nasihat dan juga pengajaran agama, bukan hanya oleh suami yang memiliki tugas mengajari ilmu agama kepada istri, tetapi pemimpin pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan dari kaum perempuan, pendidikan agama dari kaum perempuan. Dengan misalnya kalau pada masa sekarang ya dengan mendirikan majelis-majelis ilmu yang khusus kaum perempuan. Yang mengajar boleh laki-laki, boleh perempuan. Nah, tidak harus perempuan yang mengajarkan kaum perempuan. Boleh laki-laki mengajarkan mengajari ilmu-ilmu agama kepada kaum perempuan. Juga boleh kaum perempuan untuk mengajari kaum laki-laki ilmu-ilmu agama. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau seorang perempuan, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi murid beliau bukan hanya kaum laki-laki, bukan hanya kaum perempuan, juga ada kaum laki-laki. Meskipun kalau Sayyidah Aisyah beliau mengajar, maka kalau yang diajar itu kaum laki-laki, maka ada satir penutup, karena beliau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku khusus bagi para istri Nabi, enggak boleh itu untuk laki-laki yang bukan mahramnya itu untuk memandang wajah beliau, wajah mereka ummahatul mukminin, sehingga mereka bercadar ketika mereka, dan itu hukum khusus wajibnya
bercadar, menutup wajah itu berlaku khusus untuk para istri Nabi, tidak berlaku untuk muslimat secara umum, meskipun hukumnya itu adalah sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah semestinya kalau pada masa sekarang, konteks zaman sekarang, itu diperhatikan ini, karena pemerintah ini sering tidak memperhatikan majelis-majelis ilmu agama. Pendidikan ya di pendidikan secara umum diperhatikan, tetapi majelis ilmu agama itu sering diabaikan, khususnya majelis ilmu untuk kaum perempuan itu juga jarang ada. Meskipun nyatanya sekarang majelis-majelis ilmu itu kebanyakan yang hadir kaum perempuan, yang kaum laki-laki sulit untuk dihadirkan untuk belajar ilmu agama. Ini juga sesuatu yang ironis. Di satu sisi semestinya peluang kaum laki-laki untuk belajar ilmu agama itu lebih luas dibandingkan dengan peluang kaum perempuan. Kaum laki-laki mau belajar ilmu agama kemana saja itu bisa, nggak ada hambatan. Dia mau ke luar negeri, dia mau ke luar pulau, mau ke luar daerah, apalagi cuman keluar rumah itu bisa bagi kaum laki-laki. Nggak ada hambatan sama sekali, mau pergi sendirian, mau pergi berdua, itu bisa. Berbeda dengan kaum perempuan yang terbatas, yang tadi dalam rangka melindungi mereka, melindungi kehormatan mereka. Terbatas, mau bepergian jauh terbatas, tidak semudah kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan ini sudah semestinya di daerahnya, di setiap daerah itu ada majelis ilmu fardhu ain untuk kaum perempuan, agar mereka bisa terdidik akhlaknya, biar mereka bisa terdidik ilmu agamanya. Karena memprihatinkan, kaum perempuan banyak yang adabnya itu sangat kurang. Terkadang mereka, kalau dilihat di media sosial, banyak kaum perempuan yang adabnya sangat memprihatinkan. Itu semuanya karena pembelajaran ilmu agama yang kurang dan pendidikan akhlak yang kurang terhadap mereka. Maka dari pemerintah yang paling bawah itu perlu memperhatikan itu. Maksudnya yang mensupport, kalau mereka nggak bisa membuat aturan secara khusus, paling tidak mensupport dengan dana dan sebagainya adanya majelis-majelis ilmu agama di daerahnya masing-masing. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina